bisa menggunakan melihat data detailnya ya. Contohkan menggunakan data detail kelompok 1 ya, tapi yang belum selesai ya, tapi nggak apa-apa. Nanti Anda hitung lagi menggunakan data Anda. Jadi di sini Anda perhatikan yang H ini, nah yang kolom B atau kolom H ini, Anda drag ke bawah. Kita drag ke bawah sampai di sini. Kita mau cari yang namanya LF terendah. Sama dengan kalau terendah kita menggunakan fungsi min. Nah, tinggal kita drag aja dari sini. Semua informasi tingginya kita drag aja. Ketemunya berapa? 98 ini ya, sekian. Kita copy, kita pastikan. Ketutup sendiri. Nah, ini dia laptop saya ini agak sedikit nggak bisa baca ya, jadi copy. Ini adalah LF terendah. LF terendah dari kelompok 2. Kita ketahui bahwa hasil perhitungan interval konturnya tadi kan 0,25 dan 0,3 ya. 0,25 kalau skala 1/500 dan 0,3 kalau interval, maaf, skalanya 1/600. Kemudian untuk menghitung interpolasi, ya, untuk menghitung interpolasi itu caranya bagaimana? Caranya itu awal mulanya harus dia nilainya bulat 0 atau bulat 1, bulat 2, bulat 3, bulat 4 dan seterusnya sampai bulat 9. Sehingga kalau misalnya di sini 96,86 sekian, nah berarti elevasi dasarnya itu kita bulatkan dengan bilangan integer dari ini. Jadi kita bisa menggunakan fungsi integer dari nilai terendahnya atau dibulatkan ke bawah. Ketemunya adalah 96. Nah, kita menggunakan contoh kasus interval 0,25 meter pada skala 1/500 ya. Elevasi dasarnya ketemu 96. Berarti interval kontur berikutnya bagaimana? Interval kontur berikutnya sama dengan ini, kemudian ditambahkan dengan 0,25. Kita pakai dolar ya, karena kita menggunakan kelipatan 0,25 ke titik-titik seterusnya. Ya, tinggal di drag ke bawah. Sampai 100 ya. Nah, jadi ini adalah hasil interpolasi yang akan kita hitung nantinya. Detail ini kita buang aja. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Memang ini relatif agak baru ya. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Elevasi terendah itu dihitung dari setiap titik atau satu data itu, Pak? Satu semuanya gitu, satu Excel itu, Pak? Satu semuanya aja. Satu semuanya. Oh iya. Satu semuanya. Jadi sekali aja kita nyari data elevasi terendah, kemudian mencari elevasi dasarnya. Oke, ini yang sering kelewatan ya. Jadi dia tidak melakukan integer dulu. Jadi ini penting yang saya gambarkan kuning. Jadi mereka langsung membuat interpolasi kontur tuh dari sini. Jadi bedanya bagaimana? Bedanya misalnya ini ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan data langsung mentahan gitu ya,
Nah, dia nilainya akan beda. Dia akan nilainya kasar ini. 6186 seperti ini. Oleh karena itu fungsinya kita menentukan nilai dasarnya supaya konturnya itu bagus. Oke, kalau sudah kita kembali ke detailnya. Jadi kita plot semua detailnya gitu ya. Kemudian Anda gambarkan detail-detail menjadi beberapa bangunan ya, seperti yang tadi sudah digambarkan oleh Jody, itu sudah oke itu ya. Nah, selanjutnya kita baru kalau selesai semuanya ya, jadi kita selesaikan plotting detail, penggambaran detail itu selesaikan semua, baru kita masuk ke penggambaran kontur. Pak, datanya pasti akan semrawut, akan berantakan, akan crowded. Memang iya. Jadi kalau bisa Anda menggunakan pensil pensil teknik ya, pensil teknik yang kayak jarum itu isinya. Kalau kita menggunakan pensil misalnya 2B atau HB itu dia pasti lebar ya. Nah, itu pasti akan susah untuk dipahami lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya interpolasi. Interpolasi kontur. Bagaimana kita menghasilkan gambar kontur yang dihasilkan dari plotting-plotting titik detail. Jadi di sini kita perlu yang namanya triangulasi atau segitiga-segitiga yang menghubungkan antar detail. Di sini biar saya permudah, saya pakai warna ungu, ketebalannya agak tebal sedikit. Jadi dari titik-titik detail yang sudah Anda buat, Anda bikin segitiga-segitiganya. Ini itu ya. Gitu ya. Saran saya sih ketika Anda sudah penggambaran detailnya itu kalau sudah fix, boleh dikoordinasikan ke saya ya, Pak, ini gambarnya kayak gini. Ya udah, Anda ditebeli pakai pulpen. Karena nanti setelah itu kita akan membuat segitiga, kemudian kita akan bikin kontur. Kemudian ini bikin segitiga di sini. Pokoknya semua titik itu harus dihubungkan dengan segitiga-segitiga. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini bikin segitiga lagi ke sini, kemudian ini bikin segitiga ke sini, kemudian berarti banyak Pak, segitiganya banyak banget, makanya ini nggak bisa dikerjakan dalam 1 hari. Ya bisa, tapi kasihan nanti. Pak, titik poligonnya bisa digunakan nggak? Boleh. Nah, jadi ini kayak gini. Kemudian ini ke sini juga boleh. Ini ke sini juga boleh. Ini ke sini juga boleh. Kemudian dari P2 ke sini. Syaratnya buat segitiga itu tidak boleh ada segitiga yang berpotongan. Kalau ini kan kita nggak ada ya. Yang berpotongan, misalnya kayak gini. Misalnya Anda mau buat dari sini ke titik G8 ya. Dari G5 ke G8. Nah, berarti kan ada titik perpotongan di sini nih. Ini yang dilarang. Ini nggak boleh kayak gini. Kita buat segitiga. Jadi semua detailnya setelah diplot, kemudian digambarkan, Anda tebali dengan menggunakan pulpen. Nah, setelah semuanya sudah ditebali dengan pulpen, cuma yang angka-angka ini Anda nggak perlu ditebali dengan pulpen. Oke, saya terangkan lagi ya. Anda plotting titik-titik detail, oke, sudah selesai. Kemudian Anda gambarkan detail-detail itu menjadi beberapa bangunan kayak bangunan, boulevard, trotoar, dan seterusnya menggunakan pulpen. Kemudian nama titik dan tinggi titik itu tidak perlu kita tandai dengan pulpen. Ya, karena nantinya juga akan dihapus. Gitu. Oke. Kita sudah bikin segitiga ini. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita harus melakukan perhitungan interpolasi. Ada berapa kontur yang lewat di antara titik-titik ini. Kita lihat di sini ada elevasi kontur 100 dan 98,517 gitu ya.
Berarti garis kontur setelah 98517 kira-kira kontur berapa? 98,517. Oke, saya mau tanya ke kelompok 1 dulu. Mungkin siapa Jody. Berarti berapa garis kontur setelah kontur ini? 98,75 betul. Betul sekali. Jadi 98,75. Kalau misalkan dia sampai 100, berarti berapa garis kontur yang lewat? Ya, dari 9 ini sampai dengan 100. 100 nggak lewat, 100 tetap digambar ya. Jadi ada berapa garis kontur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya gitu. Nah, sekarang kita ingin melakukan pengeplotan di mana sih posisi garis-garis kontur itu. Nah, kita perlu yang melakukan interpolasi kontur. Namanya interpolasi kontur ini. Pertama, langkahnya 1, mengukur jarak sisi segitiga dengan penggaris. Jadi Anda ukur, Mas dan Mbak ya. Jadi dari G6 misalnya ya, G6 ke SH ini berapa senti ya. Katakanlah ternyata ini adalah 5,5 ya. 5,5 cm. Nah, ini jaraknya ya. 5,5 cm. Ketemu ya hasilnya. 5,5 cm. Kemudian yang kedua, kita ingin mengeplot atau menentukan di mana posisi elef yang akan dibuat pada sisi segitiga tersebut. Nah, yang kedua adalah kita menentukan di mana posisi elevasi yang akan dibuat pada sisi segitiga tersebut. Kita ketahui bahwa elevasi yang paling rendah kan 98,517 ya. Kemudian berapa elevasi pertama yang dilewati setelah 517? Nah, elevasi yang pertama dilewati adalah 98,75. Nah, kemudian ini baru kita masuk ke rumus interpolasi. Interpolasi. Nah, interpolasi itu persamaannya elevasi tertinggi itu ya. Elevasi tertinggi ini kan 100 ya. Nah, elef tertinggi kurangi elef X biar gampang. Nah, dibagi ya. Elef tertinggi kurangi elef X dibagi elef tertinggi kurangi elef terendah itu sama dengan jarak sisi kurangi jarak X
dibagi jarak sisi kurangi 0. Jadi ini adalah persamaan interpolasi yang bisa kita tentukan ya, dengan cara elevasi tertinggi kurangi elevasi X sama dengan elevasi tertinggi kurangi elevasi terendah sama dengan jarak sisi kurangi jarak X, jarak sisi kurangi 0. Elevasi tertingginya berapa? Elevasi tertinggi pada sisi segitiga ini dia adalah 100 ya. Nah, di sini adalah 100 kurangi LFX. LFX itu adalah LF interval kontur yang akan kita cari. Jadi saya tandai dengan warna hijau. 98,75 ya. Berarti di sini 98,75. Kemudian ini elevasi tertinggi berapa? Elevasi tertinggi sama ya 100 ya tadi ya. Kurangi elevasi terendah berapa tadi? Elevasi terendah pada sisi tadi berapa? 98,617. Nah, jadi elevasi tertinggi dan elevasi terendah pada sisi yang akan kita buat interpolasi itu tergantung dari nilai pada sisi-sisinya. Nah, ini berapa tadi? 98,617 ya. Ini harusnya. Ini 98,617. Ini sama dengan jarak sisi. Tadi berapa jarak sisinya Anda ukur menggunakan penggaris 5,5 cm ya. 5,5 cm dikurangi jarak X itu adalah yang akan kita cari. Kemudian jarak sisi kurangi 0 berarti 5,5 kurangi 0, ketemunya adalah 5,5. Hasilnya bagaimana 100? Ini 100 kurangi 98,75. Nah, di bawahnya adalah 100 kurangi 98,617. Terima kasih sama dengan ini. Sama ya. Nah, kita perhatikan untuk yang bagian yang saya tandai warna kuning. Yang akan kita cari adalah 5,5. Nah, ini nggak usah kasih nanti ya. Yang akan kita cari adalah yang ini yang saya tandai dengan huruf warna merah. Berapa sih nilai X-nya? Gitu ya. Nah, kita tinggal pindah ruas saja. Masih sama ya. Nah, kemudian kan dikali nih. Dikali dengan 5. Sama dengan ini. Ya, kita kalikan aja. Ini dikali ini bagi dengan ini. Semuanya 49 itu sama dengan kemudian kita pindah ruas ini kurangi 5,5 ya. 5,5. Itu sama dengan NX. Dengan NX. X-nya berapa?
X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan ini dikali min 1 ya. Karena dikasihkan. Nah, ketemunya adalah 0, kita baru bisa mendapatkan 0,52892,3 ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita baru menentukan letak berada di jarak berapa elevasi 98,75 ini. 98,75 ini. Berarti dari sini kita tarik sebesar 0,5, ini satuannya senti ya. 5 mili ya. Setengah senti. Anda tarik dari ini ke sini, Anda plotkan sejauh ini sejauh tadi berapa tadi? 0,529. 0,529. Kita plotkan di sini. Kemudian, ya, kita lanjut ya. Kemudian, kita akan menentukan di mana posisi titik 99 gitu ya. Di mana titik posisi 99, kita hitung lagi. Kalau 99 berarti bagaimana? 99 berarti, nah ini ganti 99. 99. Nah, berarti ini sama dengan 100 kurangi 99 juga. Kemudian ini juga 1 ya. Nah, berarti untuk menghitung di mana posisi 99, dia jaraknya adalah 1,52 sekian sentimeter. Kita plotkan lagi di sini. Berarti 1,5 ya, ini setengah 1 senti mungkin di sini. Jaraknya adalah sepanjang 1,523 sekian sentimeter dari G6. Jadi dari sini ke sini itu jaraknya adalah 1,529 ya, 529 cm. Oke, 0,529 itu jaraknya dari G6, begitu juga untuk 1,529 juga jaraknya dari G6. Kemudian untuk mempermudah dalam perhitungan ini, interpolasi yang saya bikin kotak ini, silakan Anda bikin formulanya sendiri ya, yang dia bisa mendukung otomatisasi data. Kalau di sini kan saya belum sepenuhnya masukin otomatisasi data ya. Atau kalau mau kita buat, kita bisa nih. 100 ini 99 ya. Terus nah, itu kita baru ngeplotin di sini adalah 98,75, kemudian ini 99, kita mau coba lagi masukin 99,25. Nah, berarti di sini 99,25. Ketemunya 2,517 gitu ya. Nah, berarti dari di sini sepanjang 2,517 nih. Katakanlah di sini.
2,517. Nah, dan seterusnya sampai berapa titik lagi? 1, 2, 3 itu ya. Melakukan langkah yang sama seperti yang poin 2 ini. Ketemunya misalnya di sini ketemu satu lagi, dan 100 itu di sini 100. Katakanlah ketemu hasil interpolasinya di sini. Nah, itu baru kita melakukan interpolasi pada salah satu sisi poligon aja. Begitu juga untuk yang berikutnya bagaimana? Misalnya ini 100 dan 99,967 ya. Oke. Kalau misalnya di sini untuk sisi segitiga yang di sini itu elevasi tertinggi 100. Kemudian G6 itu adalah 99,967. Oke, saya mau tanya ke kelompok 2 nih. Yohana. Halo Yohana. Halo Yohana. Ya, Pak. Oke, Yohana. Kalau dia elevasi Ya, terendahnya adalah 9,967, berarti interval kontur berikutnya berapa nilainya? Pak. Berapa? Perhatikan kolom ini. Kalau elevasi terendahnya adalah 99,967, berarti interval kontur berikutnya nilainya berapa? 1. 1, Pak. Belum tepat ya? Mungkin. Hah? 1 dari mana? 100, Pak. Oh, 100. Oh, 100. Benar nggak, Kristina, kalau nilainya setelahnya itu 100? Ya, nggak sih, Pak? Hah? Iya, betul ya, 100 ya. Iya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau 100, berarti di sini nggak ada kontur yang dilewati. Berarti konturnya akan lewat kemana? Konturnya akan lewat ke bawah. Nah, jadi kita akan lewat ke sini. 98,617 sampai 99,967. Jadi di sini nggak ada kontur yang lewat ke sini. Tapi lewatnya ke bawah. Nah, sehingga kita bikin interpolasi lagi nih. Antara ini dengan ini. Dengan cara bagaimana? Kita hitung lagi. Jarak dari G6, G5 ke G6 berapa? Katakanlah ya, kalau tadi kan 5,5, katakanlah di sini 2 cm ketemunya. Katakanlah di sini 2 cm. Katakanlah 2 cm ya jarak dari G6 ke G5. Nah, kita hitung lagi formulanya. Kita ingin mencari interpolasi beberapa titik di sini. Dari G5 ke G6. Yaitu dari 98,617 sampai ke 99,967. Oke, saya kembali tanya ke kelompok 2. Kelompok 2 ini asumsinya kita masih menggunakan skala 1:500 ya. Kalau Anda kan 1:600 ya. 1:600 pasti akan beda ya. Oke, berarti dari 98,617 sampai 99,967, berarti ada berapa kontur yang akan kita buat? Oke, siapa? Kristina coba. Halo, 5, Kristina. Pak. Ya. 5 ya, Pak? Kok 5? Ini kan 98,6. Hah? 6.
6 dari mana? Perhatikan kolom ini. Elevasi dengan interval 0,25 setelah 98,617 ini berapa? 14. 14 dari mana ya? Oke, saya pindah ke kelompok 3 ya. Halo kelompok 3. Ke Ridwan aja, Ridwan. Halo Ridwan. Halo Ridwan. Ya, Pak. Oke, pertanyaannya sama. Kalau misalnya elevasi yang pertama itu 98,617, berarti elevasi berikutnya berapa dengan interval 0,25 meter? Kita perhatikan kolom H ini. Elevasi setelah 98,617. Yang nilainya di kolom itu, Anda perhatikan nilainya yang lebih besar dari 98,617 itu mana? Berapa? 98,617, Pak. Iya, yang lebih besar berapa? 100 itu, Pak. Kok 100? Anda lihat, Anda pahami dulu yang... Hah? Oke, betul. 98,75. Nah, kita kan mau mencari ada berapa garis kontur antara 98,617 sampai 99,967 ya. Berarti kontur yang lewat berapa aja? 98,75. Oke, benar. Kemudian berapa lagi, Ridwan? Angka yang berada di interval warna kuning ini berapa aja? Tadi benar 98,75. Kemudian berapa lagi? 99,75. Apa? 99,975. 99,75. Diurutkan aja. Hah? Oh, 99,25. Oke. Terus 99,5, 99,75. Oke. Ada lagi? 100 masuk nggak? Masuk, Pak, ke 100. Masuk. Kita batasnya ini loh yang warna kuning. Kalau 100 kira-kira masuk nggak? Bentar, Pak. Nggak, ini angka ya. Misalnya Anda punya duit 98.617.000. Ya, Mas, 98,617.000. Kemudian batas maksimal uang Anda itu 99.967 rupiah itu ya. Berarti kalau 100.000 itu masuk ke jumlah uang Anda nggak? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, berarti nggak masuk. Nah, untuk gampang 99. ngitungnya dibikin rupiah aja ya. Lebih mudah ya. Iya. Bercanda ya. Bisa dipahami ya? Ya bisa. Bercanda ya Ridwan ya. Jadi kayak gitu. Ya. Memang agak susah sih untuk file kontur ya, tapi kita belajar bareng-bareng. Nah, kalau untuk yang kasusnya yang sisi apa namanya segitiga yang di sini perlakuannya beda ya. Berarti ada berapa kontur yang ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi kan 6 ya, 6 kontur ya kalau yang di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di sini berarti ada 5. Nah, kita masukkan ke rumus interpolasi. Elevasi tertingginya berapa? Elevasi tertingginya kan ini. Elevasi tertingginya kan ini.
Nah, kemudian elevasi X-nya itu adalah garis interpolasi yang akan kita cari pertama 98,75. Nah, ini juga elevasi tertingginya dari mana? Elevasi tertingginya dari ini. Kemudian ini elevasi terendahnya dapat dari mana? Elevasi terendahnya dapat yang 98,617. Kemudian tadi jarak yang di sisi ini berapa? 2 cm ya. Berarti ini adalah 2 cm. 2. Ini juga 2. Nah, ketemunya adalah sekian. Nah, untuk menentukan posisinya di sini sama kayak tadi. Berarti 0,19 berarti 2 mili. Anda tandai di sini 2 mili. Di sini 2 mili. Kemudian ngitung lagi. Ini kan udah dihitung ya yang warna kuning ya. Untuk 99 bagaimana? Tinggal ganti aja yang di sini. 99. Ketemunya 0,567. Berarti Anda gambarkan di sini sebagai sejauh 6 mili gitu ya. Nah, berikutnya ganti lagi. Ini tinggal ganti sama dengan ini. Nah, ketemu ya. 0,93 ya atau 9 mili lah. Nah, Anda upload di sini. 9 mili. Kemudian lagi kita bikin formula aja. Oke, 99,5 berapa? Sejauh 1,3 cm. Anda uploadkan di sini. 1 cm. Dan lagi nih. Ketemunya 1,67 atau 1,7. Anda gambar di sini. Nah, kita sudah ngeplotin semua. Dari sini kita sudah membuat 3 buah interpolasi pada sisi segitiga G6 ke SH, G5 ke SH, dan G5 ke G6. Di mana dari G5 ke SH itu kan nggak ada konturnya ya. Sedangkan dari G6 ke SH itu ada 6 kontur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian G6 ke G5 itu ada 5 kontur. Nah, baru kita gambar kontur. Gambar kontur kita harus menggunakan warna coklat ya. Nah, dari sinilah kontur baru bisa dibuat. Oh, konturnya 100 meter di sini. Kemudian tadi di sini kan elevasinya adalah 98,75 nih. Anda hubungkan aja nih antara dua plot di sini ke sini. Kemudian dari sini plot ke sini. Dari sini Anda plot ke sini. Dari sini Anda plot ke sini. Dan dari sini Anda plot ke sini. Nah, setelah interpolasi, baru langkah berikutnya adalah penggambaran kontur.
Nah, kemudian ya. Kemudian yang untuk menghubungkan yang lainnya bagaimana? Nah, kita interpolasi lagi dari G6 ke 2. Misalkan ini kan 99 ya. Kemudian katakanlah ini elevasinya adalah 99 lah, katakanlah 99. Elevasi titik 2 ya. Katakanlah 99. Nah, katakanlah 99. Nah, ini sekarang saya tanya ke kelompok 4, Rahmat Fajri. Halo Rahmat. Iya, Pak. Halo Rahmat. Iya, Pak. Oke. Berarti kita akan mencoba menghitung berapa interpolasi antara 99 sampai nah ini 99 sampai ada berapa garis kontur nih antara dua angka ini. Dari 99 ke 99,967 ada berapa garis kontur? Anda perhatikan kolom H ya. Ada 2 ya, Pak? Ada 2, berapa aja? 99,25, 99,5. Oke, betul. 99,5. Ada lagi? Udah kayaknya, Pak, itu aja. Yang 99,75 itu lebih. Ini sama ini besaran mana? 9975 sama 99. Anda punya 99.700.000 sama Masih masuk, Pak. Masih masuk. Masih masuk ya, berarti ada 3 ya harusnya ya. 3, Pak. Ya, Pak. 1, 2. Anda melakukan interpolasi lagi dengan cara yang tadi ya. Berarti setidaknya nanti di sini ada 3 ya, berarti ada 3 garis kontur katakanlah. Ada interpolasi di sini dan di sini. Kemudian dari 99 ke 96617 ya. Ini ke sini ada berapa garis kontur, Mas? 98,617 sampai 99 ada berapa garis kontur? 1 ya, Pak. 1 ya. Ini ya. Gambar orang. Sama inilah. Sama 99. Berarti ada 2 di sini. Yang 1 di sini. Yang 1 di 99. Lalu selanjutnya kita hubungkan lagi nih konturnya. Tadi di sini kan 100. Kemudian nih 99,75 berarti dari sini hubungkan ke sini. Nah, kemudian dari sini kan 99,5 ya. Nah, berarti dia masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ya. Ke sini kan 99 nih. Nah, karena 99 dia masuk ke sini. Kemudian lagi dari 98,75 ya tadi ya. Dia masuk ke sini. Nah, jadi konturnya kayak gini. Nah, Anda lakukan langkah yang sama itu sehingga nanti membentuk kontur nih. Misalnya ini ya. Ini 99,625 ya. 99 sampai 9625. Itu kan berarti ada 99,25 dan 99,5 ya. Berarti di sini ada 2 nih. Tapi nanti ini plot ini harus dihitung dari menggunakan perhitungan. Nah, nanti di sini baru kita hubungkan nih.
Ini 99, ini 9,25 ya. Nah, ini masuk sini. Dari sini masuk ke sini. Nanti yang ini masuk kemana? Kemungkinan masuk ke sini. Nah, jadi nanti bentuknya akan menjadi kontur ini. Jadi dihubungkan aja konturnya ini. Dia akan masuk kemana? Dia bisa masuk ke bawah, bisa masuk ke atas, itu, dan seterusnya. Komit sih memang. Nah, nanti segitiga-segitiga ini juga nanti Anda hapus saja. Oke, diskusi dulu. Mungkin ada yang ditanyakan kelompok 1 sampai 4? Pak, maaf Pak, tadi itu SH itu apa Pak ya? Yang 100 itu permisalan aja Pak ya? Gimana, Jody? SH 100 itu Pak. SH 100. Oh, ini icak-icaknya. Jadi saya ngeplot sembarang aja. Tapi nanti ini adalah hasil plotting yang sebenarnya ya. Ini kan saya mencontohkan aja ada satu titik di sini. Seperti itu. Ada lagi mungkin kelompok 2, 3, 4? Nanti silakan dicoba dulu ya. Belum ya, nanti silakan dicoba dulu ya, karena untuk formula Excel-nya ini saya nggak bagikan, tapi silakan rekan-rekan untuk apa namanya, atau mungkin bisa di screenshot atau di foto dulu ini persamaannya biar nggak bingung. Nggak, ini nggak saya bagikan karena masih berantakan dan sebenarnya teman-teman nanti kan lebih paham lagi ya. Atau ini saya kopikan aja dulu. Saya kirim ke grup ya, biar sebagai patokan aja. Oke, mungkin sebenarnya kita masih ada lanjut lagi. Oke, kita diskusi lagi. Kira-kira bagian perhitungan atau plotting ini yang masih bingung silakan ditanyakan. Nggak usah segan ya, karena memang pertama materi ini sebenarnya agak susah. Tapi ketika nanti Anda sudah gambar, itu nanti asik gitu ya. Kalau pengalaman saya ya. Dan nanti Anda ketika kalau misalnya menggunakan ArcGIS atau AutoCAD itu sudah di luar kepala, karena nanti ketika kita menggunakan aplikasi, kita auto bikin kontur. Ini kan kita mencoba bagaimana sih konsep membuat garis kontur dari hasil pengukuran gitu ya. Jadi nanti garis konturnya akan seperti ini. Oh, dia bentuk kayak gimana. Ini kalau segitiganya dihilangkan kan jadi bentuk garis-garis kontur. Ya, contoh garis kontur itu ini. Nah, nanti bentuknya kayak gini kalau yang hasil interpolasi itu kita udah selesai nih. Nah, kayak gini nanti. Nah, seperti ini. Kemudian, oke. Kemudian ya, untuk garis-garis kontur yang dia kelipatannya adalah nilai bulat. Nah, nilai bulat itu contohnya bagaimana? Contohnya adalah ini. Nilai bulat itu adalah nilai bulat ini. Ini, kemudian ini, kelipatan 1 meter. Itu Anda gambarkan dengan garis yang lebih tebal. Nah, contohnya di sini. Anda gambarkan dengan garis yang lebih tebal. Misalnya 100, berarti ini Anda bikin tebal.
Kemudian 99 itu berada di mana ya? 9851, 975, 875 berarti ini. 99 kan. Nah. Kemudian Anda tulis di sini 99. Tapi ini harus di-rotate ini. Mana ya cara rotate-nya? Ini harus sejajar dengan arah garis ya. Kemudian ini juga Anda tulis 100. Jadi yang dikasih keterangan tinggi itu adalah bilangan bulatnya. Inilah yang disebut dengan indeks kontur. Nah, indeks kontur itu bagaimana? Kita googling aja ya. Iya. Iya. Itu ya. Itu. Guys, itu. Ya, Ais ya. Guys. 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 Iya, duduk. Nah, nanti seperti ini. Ada yang namanya indeks kontur ya. Ya, nanti main. Kalau ayah udah selesai ngajar ya. Nah, jadi kayak gini. Interval konturnya ditulis pada kelipatan 1 meter. Jadi ini kontur-kontur yang misalnya 98,25, 98, maaf, kalau ini 98,25, 98,5, 98,75. Nah, yang ditebalin tuh yang kelipatan 1 meter. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan? Rekan-rekan? Pak, berarti itu setiap segitiganya dihitung itunya Pak, interpolasi Ya, betul. kontur itu Pak. Betul. Betul sekali. Semuanya berarti Pak ya? Iya. Tapi kita selesaikan detail dulu. Iya, oke. Nanti Anda akan pasti menemukan cara ngitung yang cepat. Ngitung yang cepat nanti kan ketemulah nanti pasti. Tapi saya nggak ngasih tahu di sini ya. Nanti Anda pasti akan dapat caranya, ya, triknya. Trik bukan secara engineering ya, tapi secara feeling. Oh, berarti untuk dapat ini bagaimana itu ya. Tapi kalau secara engineering atau secara ilmiah yang tadi saya jelaskan menggunakan persamaan interpolasi itu. Tapi nanti Anda akan cepat. Oke, sudah? Mungkin kelompok 2, ada yang ditanyakan kelompok 2? Belum, Pak. Mungkin nanti. Mungkin nanti ya. Nanti japri aja ya. Jadi kalau sekarang mungkin masih, kalau belum nyoba biasanya belum ada kebingungan. Tapi kalau nanti udah nyoba pasti bingung itu ya. Yep. Lanjut tahapan terakhir ya. Jadi diingat lagi, yang pertama rekan-rekan ngeplot detail. Jadi tadi saya melihat kelompok 1 sudah beberapa sudah jadi ya. Itu selesaikan dulu. Kemudian Anda hubungkan titik-titik detail itu menjadi sebuah detail. Ya. Sebuah detail. Nah, kemudian detail yang sudah Anda gambar itu Anda tandai atau Anda tegaskan lagi dengan menggunakan pulpen. Baru kita bikin segitiga ya. Kemudian Anda hitung interpolasinya, Anda gambar konturnya. Kemudian kalau sudah selesai konturnya, ya, baru Anda menamai indeks kontur. Kemudian Maaf, Pak. Anda tandai lagi, Anda gimana? Maaf Pak, kan gimana, kalau Dodi? misalkan kita mau ini Pak bikin segitiganya tuh.
Itu kan kalau misalkan yang misalnya kayak di parkiran atau di taman itu kan titik detailnya kan dekat-dekat gitu Pak. Berarti syarat apakan segitiganya itu gimana Pak? Biar dia nggak ini loh, biar dia nggak kecil gitu Maaf, segitiganya. suaranya putus-putus Mas. Kayaknya memang sinyal saya gimana? Mohon maaf, sinyal di sini agak Itu jelek. Pak. Jadi saya gimana? Itu yang syarat tarik segitiga dari setiap titik itu loh Pak. Kan bebas. Kalau misalnya Kamu misalnya segitiganya ke arah sana taman, boleh. Oh iya Pak, kan kayak di taman gitu Pak, di parkiran kan itu titiknya dekat-dekat gitu Pak, kecil-kecil jadinya. Berarti ya itu seharusnya segitiganya dihubungkan kecil semuanya. Gitu. Betul. Oh, dihubungkan ke gedung gitu berarti Pak ya, biar nggak kecil gitu. Ya, betul. Bebas berarti kan itunya segitiganya? Ya, bebas. Oh iya. Paling bentuknya agak sedikit berbeda, tapi arahnya itu akan sama. Asal nggak berpotongan nih yang penting Pak. Ya, penting nggak berpotongan. Nah, nanti mungkin semester selanjutnya berarti yang penting masuk segitiganya aja Pak. Betul. Kalau misalnya ya ketemu satu garis interpolasi dia nggak bisa masuk ke segitiga berikutnya, berarti itu ada yang salah dalam interpolasinya. Kalau ini kan sudah oke ya, setiap titik sudah masuk ke sisi segitiga berikutnya. Tapi ada satu kondisi, ada satu titik ini masuk kemana, nggak ada masuk kemana-mana, berarti itu ada yang salah tuh hasil interpolasinya. Nanti pasti stres lah, makanya perlu kopi ya. Dan ini waktunya saya kasih mungkin sampai ini ya, sampai UTS UAS ya. Jadi UAS itu ada laporan akhir dan juga penggambaran ini finalnya. Di waktunya sampai pengumpulan laporannya itulah, kan ada deadline-nya. Itu silakan Anda kejar. Makanya ini minggu ini kalau bisa dikejar nih untuk gambar detail, kontur ini dikejar nih. Saya kira bisa terkejar. Ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan? Kelompok 2 tadi aman. Kelompok 3 gimana? Niska, Ridwan? Aman, Pak. Aman ya, aman dulu ya. Kelompok 4, Fajri, Patah? Ya Pak, dicoba dulu nanti Pak. Coba dulu ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang ini nggak ngitung-ngitung lagi ya. Hitung-hitung lagi. Jadi kan di sini kan ada space. Nah, ini kalau misalnya kelompok Jordi itu kan skalanya kekecilan tuh. Kebesaran ya. Anda boleh ditambahin lagi sedikit, Mas digeser ke sini. Boleh juga digeser ke kanan dikit ya. Supaya detail-detail yang di sini tergambar. Nah, jadi informasi tepinya diperkecil lagi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengisi informasi tepi di sini. Ya. Tadi kan kita dari kemarin membahas bagaimana kita menggambar informasi di muka peta ya. Muka peta yang cukup banyak yang dikerjakan ya. Tapi Anda nggak usah khawatir karena nanti pas kerja kemungkinan besar kita nggak. Iya, nanti ya. Nah, kemungkinan besar nanti pasti menggunakan aplikasi ya. Tapi dasar Anda bisa menentukan itu interpolasinya, konturnya benar atau enggak, itu bisa Anda latih sejak semester ini dengan penggambaran secara manual. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang informasi tepi ya. Oke. Yang mana ya kira-kira yang paling enak? Nah, ini adalah salah satu produk peta saya yang waktu saya kuliah D3 ya. Jadi bikin, nah ini konturnya masih, kerjaan saya aja dulu jelek juga. Dulu saya kerjaannya jelek ya, saya mengaku itu jelek ya. Tapi kalau mahasiswa Poltek itu biasanya lebih bagus. Kemarin saya lihat yang kakak-kakak angkatan Anda itu kerjaannya lebih rapi daripada kerjaan saya waktu saya kuliah dulu gitu ya. Nah, sekarang untuk bagaimana kita membuat informasi tepi. Jadi informasi tepi ini memang saya tidak menentukan standar tertentu ya.
Yang penting ada beberapa unsur yang harus Anda cantumkan pada informasi tepi. Yang pertama adalah judul, ya. Jadi kayak judul poster gitu ya. Di sini peta topografi. Ya, Anda tulis saja nih peta situasi kampus Politeknik Negeri Batam. Nah, daerahnya apa? Misalnya kalau kelompok 1, 2 itu berarti peta situasi gedung utama kampus Politeknik Negeri Batam. Nah, kalau kelompok 3, 4 Nah, kemudian yang berikutnya ini harusnya ada orientasi arah utara. Jadi kayak kita bikin arah panah seperti ini, arah panah, kemudian di atasnya adalah utara. Karena apa? Karena sumbu Y tegak ini kita sejajar dengan arah utara. Jadi yang pertama judul. Judul itu menginformasikan dari judul peta Anda beserta dengan lokasinya. Kemudian orientasi arah utara dan skala numerik. Skala numerik adalah skala penggambaran Anda. Kelompok 1, 3, 4 menggunakan skala 1/500. Kelompok 2 itu menggunakan 1/600. Kemudian untuk skala bar ini boleh Anda gambar, boleh enggak. Karena ini belum saya jelaskan ya. Mungkin Anda akan mendapatkannya di kartografi. Jadi ini boleh di-skip, boleh digambar. Sebenarnya skala grafis ini menginformasikan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Misalnya ya, ini adalah jarak sebenarnya, kemudian grafisnya ini adalah jarak di peta. Misalnya ini ke sini 1 cm, ini ke sini 2 cm, ini 3 cm, ini dari sini ke sini 2 cm ya, ini ke sini misalnya 3 cm. 1 cm itu mewakili berapa meter? Karena 1/300 berarti 1 cm mewakili 13 meter. Nah, seperti itu. Jadi ini sentian di peta, ini adalah ukuran numerik di lapangannya. Kemudian setelah orientasi arah utara dan skala, Anda indeks peta ini kita nggak usah aja, kita kan hanya menggambar satu lembar peta. Ini saya membuat indeks peta karena waktu itu saya membuat 6 lembar peta ya, jadi harus dijelaskan karena peta-peta itu akan digabungkan ya. Jadi ada 6. Karena Anda setiap kelompok itu membuat 1 lembar peta, berarti ya 1. Kemudian legenda. Legenda itu Anda simbolkan berdasarkan detail-detail yang Anda gambar. Misalkan jalan itu berarti 2 garis tegak. Kemudian selokan. Nah, kalau selokan atau saluran irigasi teknis, 2 garis. Kalau sungai, bedanya selokan sama sungai sebenarnya sama ya. Kalau sungai dia bentuknya lebih abstrak, jadi berbelok-belok, cuma dia ada arahnya, jadi arah panahnya. Arah panah itu mengindikasikan bahwa aliran sungai itu arahnya kemana. Misalnya kalau sawah itu kita perlu menentukan dua garis, yang tengahnya ada arahnya, gitu ya. Supaya kita tahu arah selokannya, arah alirannya itu kemana. Dan ini bisa digunakan sebagai kontrol dari konturnya. Kemudian di sini ya, benchmark ini adalah titik BM-nya. Jadi titik BM ditandai dengan lingkaran disilang. Kemudian di jalan udah tadi, kemudian rawa nggak ada ya. Bangunan, misalnya bangunan disimbolkan dengan kotak aja, nggak apa-apa. Kemudian kontur mayor, kontur minor. Kontur mayor itu adalah kontur yang dikasih indeks ya. Jadi kayak 99, 100, 101 dan seterusnya. Kalau kontur minor itu adalah garis-garis yang tipisnya. Kemudian selokan dan lain sebagainya. Kemudian Anda boleh menambahkan yang namanya metadata ya. Metadata itu adalah data dari suatu data ya. Di sini metadata. Kalau di sini dipisah antara lokasi dengan diukur oleh ya. Jadi metadata itu meliputi informasi pengukuran Anda, misalnya lokasi, kemudian waktu pelaksanaan, karena setiap waktu itu kan pasti beda ya hasil pengukurannya ya. Lokasi, waktu pelaksanaan, alat yang digunakan ya, total station apa, kemudian metodenya apa, survei terestris ya, dan lain sebagainya.
Kemudian diukur oleh siapa saja, diukur oleh anggotamu, disebutkan semuanya. Digambar oleh siapa, sebutkan nama Anda. Disetujui atau diperiksa oleh siapa, diperiksa oleh saya. Kemudian diakhiri yang paling bawah itu adalah Politeknik Negeri Batam tahun 2021. Jadi itu adalah beberapa informasi tepi yang perlu Anda tampilkan di beta Anda. Nah, ini ada materinya di learning ya. Jadi kemarin saya menjelaskan secara asinkron. Ya, asinkron. Jadi informasi top itu tidak harus berada di sebelah kanan, tapi boleh juga di sebelah bawah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Oh, berarti di peta ini nanti pakai ini Pak ya, pakai pensil warna Pak ya? Ya, kalau muka petanya Anda warnai, ya legendanya dikasih warna. Misalnya Anda mau gambar kontur menggunakan pensil warna coklat, ya berarti di legendanya Anda bikin warna juga. Tapi kalau Anda mau warnanya satu aja, hitam, ya nggak apa-apa, boleh. Saya nggak mewajibkan Anda menggunakan warna ya, tapi kalau menggunakan warna lebih bagus lagi gitu. Kalau misalnya biasanya kalau jalan warnanya merah ya, jalan merah, kemudian boulevard hijau, bangunan gedung hitam, kontur umumnya coklat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau saya yang wajib itu adalah gambarnya jadi warnanya hitam putih nggak masalah. Tapi kalau warnanya mau dibikin warna-warna itu lebih bagus lagi. Tapi saya tidak mewajibkan ya. Tapi ya kalau mau lebih bagus lagi seperti itu. Contohnya yang kayak kasusnya kelompok 2 ya. Saya mewajibkan 1:500, tapi kelompok 2 mau dibikin 1:600 ya boleh gitu. Nggak mengurangi nilai gitu. Gitu ya. Ada lagi mungkin kira-kira yang ditanyakan? Tidak ada, ya mungkin silakan dicoba dulu. Harapannya hari, oh ya silakan Christina. Gimana Chris? Enggak ada, Pak. Oh nggak ada ya? Oh tadi kayak ada suaranya. Iya, Oke, hari ini harapannya sudah ada progres ya. Kalau weekend ini sebenarnya saya segan juga ya menagih kerjaan rekan-rekan. Ya kalau mau report ke saya juga nggak apa-apa. Hari ini ya jam berapapun ini mungkin saya bisa mereview. Tapi kalau Anda mau ngasih reportnya hari Senin atau hari yang lain ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ini waktunya silakan dikejar 1 minggu ya, 1 minggu dan nanti dikumpulkan bersamaan dengan laporan akhir. Jadi kalau laporan akhir tuh deadline-nya masih cukup lama ya, saya cek dulu. Laporan akhir itu tanggal berapa ya? Kayaknya tahun depan deh. Oh enggak, 9 hari lagi. 9 hari lagi. Keberatan enggak? 9 hari lagi keberatan enggak? Teman-teman. Cukup berat ya? Ya nanti saya lihat sikon dulu ya. Nanti mungkin saya tambahkan lagi waktunya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Jadi mohon maaf kalau sinyal di sini agak kurang bagus karena saya ngajarnya dari Galang ya. Dari Sembulang, mungkin rekan-rekan yang sering ke Muput tahu ya. Jadi harapannya informasi saya tidak terputus dikit-dikit. Kemudian mungkin untuk video ini, video yang kemarin plotting sama yang ini saya share dulu lewat Google ya. Jadi nanti Anda bisa akses Google kalau misalnya ada beberapa pertanyaan atau kebingungan yang mungkin timbul di situ. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.